Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan sejarah Australia dan Oseania. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya Federasi Australia. Mengapa memerlukan Federasi Australia? Karena ternyata setelah berdirinya koloni-koloni, keadaan di Australia justru semakin tidak terkoordinasi. Karena antar koloni memiliki aturannya sendiri-sendiri. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa permasalahan. Di bidang ekonomi, permasalahan yang muncul adalah terdapat kendala dalam perdagangan antar koloni, misalkan antara Sydney dan Melbourne, karena mereka dalam koloni yang berbeda. Kemudian, berbagai trade union di koloni yang berbeda itu menghendaki adanya keseragaman terhadap bagaimana merespon datangnya para imigran dari Cina, terkait bagaimana jumlah jam kerja, kemudian perlindungan atas hak-hak dari mereka. Kemudian, adanya keinginan untuk mengatur beberapa hal secara bersama-sama, terutama yang berhubungan dengan perdagangan, bea, dan cukai antar koloni. Kemudian, dalam bidang politik, adanya terbentuknya koloni-koloni ini menyebabkan perbedaan pemerintahan, sehingga menyebabkan koordinasi tidak terjadi. Sementara itu, di bidang hankam, sudah mulai banyak kekuatan-kekuatan yang ada di Eropa yang ada di kawasan Pasifik. Kita ambil contoh Jerman di kawasan Papua New Guinea, kemudian ada Perancis di beberapa kawasan seperti Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna, dan sebagainya. Ini dianggap sebagai satu ancaman bahwa agar bagaimana Australia itu memiliki satu pertahanan. Lalu, hal yang menjadi tidak lanjut adalah bagaimana keinginan dari Earl Grey sebagai Menteri Urusan Jajahan yang kemudian menginginkan adanya kepentingan bersama, adanya wadah bersama yang mewadahi kepentingan-kepentingan dari masing-masing koloni yang ada di Australia. Nah, dari sinilah kemudian adanya keinginan untuk mendirikan Federasi Australia. Kemudian, apa yang kira-kira memotivasi pembentukan Federasi Australia? Kita melihat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah Australia for the Empire. Maksudnya adalah bahwa adanya keinginan untuk memberikan kontribusi bagi kerajaan Inggris dan juga mempromosikan budaya dan juga tradisi Inggris. Kemudian ada juga motivasi Australia for the Australians. Maksudnya adalah bahwa ada banyak masyarakat Australia yang sudah mulai muncul rasa kebangsaannya. Mereka lebih suka disebut sebagai orang Australia dibandingkan sebagai orang NSW atau orang Victoria atau orang Queensland. Lalu, ada berbagai permasalahan yang dimunculkan dengan banyaknya orang-orang Tiongkok yang bermigrasi, terutama setelah banyak ditemukannya tambang emas dan tambang-tambang bahan lainnya yang ada di kawasan Australia. Kemudian, ada masalah tentang pertahanan dan keamanan, di mana sudah mulai banyaknya perkembangan kekuatan Eropa yang ada di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini memerlukan satu penyikapan tersendiri bagi kawasan Australia. Dan yang tidak kalah penting adalah semakin banyaknya perkembangan dari transportasi dan juga telekomunikasi yang makin memudahkan koordinasi antar berbagai macam koloni, sehingga hal ini turut mendorong munculnya keinginan untuk mendirikan pemerintahan Federasi Australia. Jika kita lihat, ada beberapa proses atau tahapan dalam pembentukan Federasi Australia. Semula, dari gagasan Earl Grey tentang pembentukan Komisi Perdagangan dan Perkebunan, yang pada akhirnya komisi tersebut menyarankan pembentukan General Assembly of Australia yang berisi wakil-wakil dari tiap koloni pada sekitar tahun 1847 sampai 1849. Kemudian, salah seorang tokoh yang ada di Australia, Henry Parkes, menyarankan berdirinya Federal Council, di mana di sini pada akhirnya pemerintahan Inggris mengabulkan pendirian Federal Council of Australia yang terdiri atas koloni-koloni yang ada di Australia ditambah dengan Selandia Baru dan Fiji. Lalu, gagasan ini ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan antar pemimpin koloni, di mana di sini diselenggarakan gagasan tentang Konvensi Federal pertama untuk membahas tentang konstitusi Australia. Kemudian, tindak lanjut dari gagasan Konfederasi Federal pertama ini adalah munculnya gerakan rakyat, di mana muncul gerakan yang bernama Australian Native Association yang menghendaki keterlibatan dari rakyat Australia dalam memutuskan bagaimana pemberlakuan konstitusi yang ada di Australia. Gerakan ini kemudian juga turut mendorong berdirinya atau terselenggaranya Konvensi Federal yang kedua, di mana dalam Konvensi Federal yang kedua ini digagas oleh Edmund Barton dan Alfred Deakin yang kemudian menyempurnakan draft yang sudah disusun dalam Konvensi Federal pertama. Lalu,
Pada tahun 1898 diadakan referendum yang pertama, di mana 2/3 suara mendukung federasi. Ini adalah gambaran tentang kondisi pemungutan suara pada referendum yang pertama. Kemudian, referendum yang pertama ini dilanjuti dengan adanya referendum yang kedua, di mana 3/4 suara sudah mendukung federasi. Namun demikian, jika kita perhatikan, Australia Barat masih belum mengikuti referendum karena memang nanti akan menyusul. Setelah ini, pemerintahan Inggris kemudian mengeluarkan Australia Commonwealth Act, di mana di sini selangkah lagi menuju berdirinya Commonwealth of Australia pada 1 Januari 1901. Kiranya ini video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.